Ketika Anda sudah nyaman, maka Anda berani untuk memegang, mengelus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat Anda yang sudah menonton video ini. Nanti saya Mas Nuk sudah membuka kembali pelatihan kelas online untuk Anda. Nanti bisa cek infonya di WA, saya berikan di kolom deskripsi dan juga di kolom video. Sebelum melanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar ketika upload Anda langsung mendapatkan pemberitahuan dari saya. Selamat melanjutkan dan semoga bermanfaat video ini buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video yang cukup santai ini, saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana mengatasi fobia. Apa sih itu fobia? Fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan, yang pada dasarnya menciptakan yang namanya fear, ya, bukan danger. Apa bedanya fear sama danger? Sebelum saya memberikan contoh dan cara mengatasi ketakutan. Fear itu adalah ketakutan yang sangat berlebihan, namun ketakutan tersebut sebenarnya tidak menimbulkan bahaya yang nyata. Kita harus bisa membedakan ketakutan mana yang sekiranya itu benar-benar berpotensi untuk menimbulkan bahaya yang nyata, atau ketakutan itu hanya berupa kecemasan yang ada di dalam pikiran kita. Saya ambil contoh ketika ada orang yang benar-benar takut dengan kucing ya. Misalkan ada yang takut dengan kucing. Kemudian bagaimana cara mengatasi? Anda misalkan ada yang saat ini menonton takut dengan kucing begitu. Yang namanya orang takut itu tidak bisa dipungkiri ya. Ketika Anda melihat kucing, dia merasa bereaksi. Kemudian ada kucing mendekat, dia kadang berteriak. Bahkan jika sampai kucing ini misalkan lagi duduk seperti saya, ini ada kucing lewat di bawahnya dia seperti ini, barangkali ini kakinya bisa diangkat begitu, karena memang sangat takut ya. Walaupun kucing tersebut apakah berbahaya secara fisik, apakah bisa menyerang kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Itu adalah kategori dari yang namanya fear atau ketakutan, bukan danger. Danger itu sesuatu yang memang membahayakan gitu. Takut dan ada bahayanya. Contohnya adalah misalkan di sini lagi duduk, tiba-tiba ada macan di depan saya, ini kan ya pasti satu takut ya, fear. Yang kedua danger, berpotensi danger ya, karena bisa jadi macan tersebut mau makan gitu kan. Nah ini ya, kita harus bisa membedakan antara fear dan danger. Yang kita bahas di sini adalah tentang fear ya, atau ketakutan berlebihan. Ada beberapa cara yang sangat mudah untuk mengatasi ketakutan tersebut, tapi di video ini saya akan memberikan salah satu saja cara yang langsung bisa Anda praktekkan, dan itu tentu mudah tanpa harus dilakukan proses hipnoterapi ya. Kalau di hipnoterapi juga bisa, dan mudah langsung hilang seketika dan berganti nyaman ketika berhadapan dengan kucing, bahkan bisa berani memegang kucing tersebut dengan perasaan yang nyaman. Jika Anda belum tahu tempat untuk melakukan konsultasi, atau istilahnya Anda belum menemukan tempat untuk hipnoterapi, Anda bisa melakukan secara mandiri. Tentu saja misalkan saya ambil contoh kucing tadi, tidak bisa dihindari ya, karena namanya kucing ini ada di mana-mana, karena ini binatang piaraan. Bisa kita ketemu di rumah kita sendiri, di jalan, di tempat kawan kita, di tempat saudara kita, atau dimanapun tempat kita itu kadang bertemu dengan namanya binatang kucing. Caranya ya sangat gampang ya. Ketakutan itu jangan dihindari. Seperti masalah, tidak akan pernah selesai kalau masalah tersebut dihindari.
Karena ini hanya berupa fear ya, bukan danger. Jadi kita harus berani untuk melawan tersebut. Ambil contoh tadi kucing, sangat mudah. Amati saja kucing itu. Coba, orang takut ini biasanya menghindar ya. Ketika dia takut bereaksi, dia menghindar. Dia akan berpindah tempat, kemudian menghindari tadi. Coba Anda amati. Misalkan nih, saya lagi takut sama kucing. Saya lihat di depan ada kucing. Nah, saya lihat aja kucing. Mungkin perasaan saya takut ya, yang namanya juga fobia. Namun, ketika saya mengamati geraknya dia, saya amati aja. Saya amati pergerakannya. Dia berjalan mendekat. Dia amati walaupun ada rasa takut. Kita tenang saja, tenang. Kita amati. Mungkin dia jaraknya 2 meter kita takut ya, tapi tidak begitu bereaktif. Dia mendekat 1 meter, kita takut, kita agak bahasa tubuh kita bergerak ya, kita ingin menghindar. Coba tahan dulu. Dia mendekat 1/2 meter, kita lebih takut. Nah, dari situ kita ambil tekniknya. Cukup. Karena Anda tahu ini adalah berupa fear ya, bukan danger. Ini tadi kuncinya. Maka apa yang Anda harus lakukan adalah Anda coba tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut, hembuskan ya. Lakukan beberapa kali dan katakan bahwa dalam diri Anda, dalam hati Anda, saya tenang, saya nyaman, saya tenang, saya nyaman gitu. Sambil amati saja. Misalkan kucing ini benar-benar dekat sekali 20 cm dari kita, mungkin ada di bawah meja seperti ini. Kalau Anda tidak melihat, mungkin Anda membayangkannya yang tidak kan, jadi takut. Diam saja, mungkin sambil dilihat. Misalkan kucingnya di bawah ya. Nah, kita sambil mengamati, dilihat. Oke, dilihat. Diam, dilihat. Seandainya kucing tersebut menyenggol kaki kita, jangan bergerak. Don't move, jangan bergerak. Meskipun di awal barangkali Anda merasakan gemetar, merasakan keringat dingin dan sebagainya, biarkan. Ini adalah langkah pertama untuk mengatasi yang namanya kecemasan atau ketakutan yang disebabkan oleh fear tadi, bukan danger. Jadi Anda biarkan saja ketika dia mendekati kaki Anda, bahkan dia mungkin ekornya mengibaskan di antara kaki Anda, biarkan. Tidak akan lama kucing tersebut akan beranjak dari tempat kita dan dia akan melanjutkan aktivitasnya begitu. Nah, kita tarik nafas lagi yang dalam, kita buang lewat mulut lagi, kita tenangkan lagi dan katakan, ternyata saya sudah bisa. Oke. Ternyata saya sudah bisa. Ketika ketemu kucing lagi, Anda lakukan yang sama. Maka saya yakin pertemuan yang kedua dengan kucing, jika Anda melakukan teknik ini, Anda akan jauh lebih nyaman lagi. Dan ketakutan Anda yang saya katakan mungkin awalnya 100% akan turun menjadi 30%. Ketika Anda lakukan lagi, turun menjadi 10%, Anda lakukan lagi, bisa jadi ketakutan itu hanya tinggal 1% atau bahkan 0%. Artinya benar-benar Anda tidak takut dengan namanya kucing. Anda nyaman. Dan ketika Anda sudah nyaman, maka Anda berani untuk memegang, mengelusnya, bulunya, dan sebagainya. Ini tentu saja teknik yang sangat sederhana sekali yang bisa Anda praktekkan. Berlaku juga untuk fobia yang lain, fobia gelap. Ketika Anda gelap, takut, caranya ya kita hadapi. Cari tempat yang paling gelap di sekitar Anda, di sekitar rumah Anda datangi. Mungkin di bawah pohon atau di samping rumah, biasanya lampunya kurang. Tidak usah terlalu jauh, dekati dulu berapa meter, nyaman. Sampai Anda merasakan batas masih berani, dekati. Diam di situ beberapa lama, tarik nafas, saya sudah berani gitu. Kemudian Anda boleh kembali lagi dan besoknya bisa diulang lagi yang lebih jauh lagi, 10 meter kah yang lebih jauh, lebih gelap lagi dan sebagainya. Intinya kita jangan pernah lari yang dari namanya masalah, jangan pernah lari namanya ketakutan. Kalau kita lari, maka justru itu akan semakin membesar ketakutan tersebut atau masalah tersebut ya. Karena di awal sudah saya sampaikan, ini hanya bersifat fear, ketakutan, bukan bersifat danger. Beda danger, seperti tadi saya analogikan, ada macan, ada ular kobra di sini, itu beda. Takut dan berbahaya itu beda.
takut doang tanpa bahaya juga beda. Itu namanya fobia. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti buat Anda yang sekarang mengalami anxiety disorder, ketakutan akan mati, ketakutan pingsan, social anxiety ya, takut di muka umum, takut berbicara, takut berkendara, takut ketinggian, dan banyak macam fobia yang lain. Takut fobia kerupuk kah, takut macam-macam ya, takut cabai. Jadi fobia itu aneh-aneh ya menurut saya, karena memang itu hanya berupa ketakutan. Sekarang Anda bisa mencoba teknik ini, dan saya yakin Anda akan berhasil ketika Anda sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang sudah saya berikan kepada Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Jika ada yang ingin kelas privat online, baik itu hipnotis, hipnoterapi, ilmu gendam, ilmu magnetis, ilmu metafisika, dan Anda bisa kontak di WA, saya berikan di kolom deskripsi dan juga di kolom video. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.